Kalau kau minum kopi tanpa berpikir, mungkin kau belum duduk di sini. Selamat datang di Kopi Aceh by HJK Podcast dan tempat obrolan jadi perlawanan dan suara jadi kekuatan. Salam hangat dari Basecamp Cemara di tepian Danau Sentani dan di lereng kaki Siklop. Baik, pada sore kali ini kita kedatangan 4 narasumber kita, teman-teman dari HJK. Dengar kemarin kakak dong ada dari Honai Jurnalis Kampung ada magang ke Jubi itu. Kakak dong bisa ini kan ceritakan kakak dong perjalanan dari HJK sampai bisa magang di Jubi. Baik ya, terima kasih. Kami sudah diundang untuk podcast ini ya. Kami dari HJK kemarin bulan Agustus dari tanggal 1 tuh kami magang di Jubi. Kami 4 orang, itu saya, Kak Jeger, Elwen, dan Son. Kemudian dalam perjalanan mulai dari awal dari tanggal 1 sampai ke tanggal 30 itu memang banyak tantangan. Perjalanan juga cukup, iya, kita baru ke sana juga jadi banyak kendala, tapi ya puji Tuhan kami bisa ini. Akhirnya kami bisa ikut magang sampai selesai. Mungkin begitu, itu dari saya. Dari Kakak Jeger. Terima kasih untuk kami dari HJK. Seperti tadi Elo sampaikan, kami magang 1 bulan. Di sana kami banyak mengalami kendala dalam liputan dan segala macam, tapi kami puji Tuhan kami sudah selesai dari sana. Kami mendapatkan begitu banyak pengalaman dari kakak-kakak sampai selesai. Mungkin dari saya seperti begitu. Teman-teman nanti dong akan tambahkan lagi. Baik, terima kasih. Biar tahu sedikit loh. Baik, mungkin perjalanannya mungkin kalau saya akan tambahkan sedikit menyangkut bagaimana dari Honai Jurnalis Kampung kami bisa magang di Jubi TV. Mungkin sebelumnya kami dari Honai Jurnalis Kampung ini kami sudah belajar di kelas selama 6 bulan lebih. Jadi kami sudah belajar 6 bulan lebih, dan kakak-kakak dong bilang ini 6 bulan ini kami sudah belajar lumayan, jadi kami coba magang lagi untuk menambah kita punya ini lagi. Jadi kakak-kakak dong kasih dari kita kelas utuskan untuk kami magang ke Jubi TV ada 4 orang. Yang tadi terkait sudah ini ya lu sampaikan. Nah di sini kita di Honai Jurnalis Kampung juga ada banyak teman-teman, tapi nanti akan ada tahap kedua lagi untuk magang lagi. Jadi kita sudah selesai ini tahap pertama, kita baru awal pertama kita magang di Jubi TV. Jadi mungkin untuk perjalanan itu mungkin agak cukup selama 1 bulan ini memang banyak kendala juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kakak Elwen. Baik. Kalau dari saya sudah cukup jelas dari teman-teman dong sampaikan. Kayak saya sudah jelas sudah. Sama perjalanan. Benar. Baik ya, tadi ada sempat belajar ini 6 bulan lagi di kelas kakak dong ada belajar untuk ini jurnalis. Baik, mungkin itu kita sudah belajar 6 bulan itu kan dari tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu sudah belajar selama 6 bulan. Apa sih yang kakak dong belajar tuh? Itu sebenarnya tuh tidak belajar terlalu sih, cuma kakak dong kasih dong punya ini dong motivasi kakak dong pada saat jadi wartawan awal-awal seperti apa dong perjalanan tuh. Jadi dong motivasi tuh yang kasih gitu. Jadi kita tidak belajar bagaimana untuk menulis seperti apa, menulis berita seperti apa, tapi kami lebihnya kayak dengar dong punya motivasi begitu. Jadi wawasan di pikiran tidak masuk juga. Maksud
cara menulisnya seperti apa itu kita belum masuk sama sekali. Tapi ketika masuk di tuh makan di JBTV itu kita ngerasa kalau belajar di apa, dengar di apa, kakak-kakak motivasi itu beda dengan di lapangan, tuh ngerasa begitu. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Dengar kakak dong, kemarin ada sempat apa liput di pasar kak, yang ada tembus di koran Jubi itu. Bagaimana sampai kakak dong bisa pergi liput di pasar tuh? Coba mungkin kakak dong bisa cerita sedikit. Baik, terima kasih untuk kami kemarin ada berita naik di koran atau Jubi itu kan benar. Itu kami keempat magang ini bersama kakak kami mentor, itu kami ada pergi liputan itu yang pertama itu kami liputan sama-sama ke Pasar Sentani. Ya, Pasar Sentani itu memang pertama kali yang kami jalan, jadi banyak kendala yang kami alami di lapangan yang biasa terjadi. Terus di situ yang memang kami agak Berat. lain begitu, memang berat karena pertama begitu. Tapi ya kita cuma mencoba terus. Jadi Luar biasa. kita mau macam wawancara ke pedagang dan lain-lain. Memang berat juga, tapi pertama tolak, tapi kita pindah terus ke yang satu, terus kalian satu tidak bisa pindah lagi ke yang satu begitu. Jadi Akhirnya kamu berusaha. sampai bisa jadi begitu. Itu yang kemarin. Perjalanan juga cukup memang iya agak berat juga begitu. Tapi kalau kita coba terus akhirnya bisa. Jadi bukan kami yang ini, tapi memang karena kakak suruh kita, arahkan kita, memang kamu harus bisa begitu. Jadi puji Tuhan, jadi apa yang kakak sampaikan itu tidak sia-sia, tapi memang betul kita praktek uji coba memang jadi begitu. Jadi buktinya kami bisa lihat berita sudah naik di koran Jubi. Luar biasa. Itu dari saya. Mungkin kakak Jeger. Ya, terima kasih. Untuk liputan di pasar itu, yang pertama seperti saudara Elo sampaikan, kami liputan pertama di Pasar Sentani itu, kami dari kantor langsung bersama kita punya kakak mentor. Dia bilang kita coba jalan liputan di Pasar Para dulu, kondisi pasar seperti apa. Ya sudah, kita dari kantor Jubi langsung berangkat ke sana. Pas waktu itu kita ke sana itu tidak langsung masuk ke dalam, tapi kita tunggu di pintu masuk situ, tanya-tanya. Oh, di Gapura gak jalan masuk ke dalam? Iya, jalan masuk situ. Kita tanya-tanya seperti apa pelayanan, penanganan retribusi situ seperti apa. Kita dari situ baru masuk ke dalam. Ke dalam itu karena begitu banyak mama-mama yang jualan, jadi kita tanya satu persatu, kasih tahu satu untuk sampaikan dorang punya pendapat, tapi dong bilang kita tidak bisa ini, makanya kita super kali-kali dapat tolak, tapi kita terus sampaikan begitu sampai kita bisa dapat informasinya. Dari situ baru kita mendapatkan hasil liputan seperti yang sudah naik di koran Jubi, terus media elektrik yang sudah publik lihat begitu. Luar biasa. Jadi kami baru pertama kali, tapi itu yang tantangan pertama yang kita dapat, karena sudah naik begitu kita sudah tambah semangat lagi untuk buat liputan lagi. Jadi habis itu perjalanannya cukup panjang juga dari Sentani. Hari pertamanya itu bagus, kita sudah ambil data, tapi pas balik ke kantor terus kita mulai korcek begini, ada yang kurang. Setelah itu kakak mentor bilang kita lanjut lagi kembali ke pasar. Kita balik lagi hari keduanya.
Jadi 2 kali tuh. untuk Jadi 2 pengambilan kali kita helikopter jalan. itu. Kita jalan, coba lagi, coba tanya pedagang, dorang jualan seperti apa. Kita tanya-tanya, ternyata kita dapat di situ. Kedua kalinya baru kita dapat beritanya. Habis itu sudah kita keempat nih disuruh edit dulu begitu. Disuruh susun, makanya kita susun semua terus kumpul baru kita kasih ke mentor untuk edit. Edit ternyata sudah bisa liput seperti berita, makanya kakak dia langsung ya, Luar biasa. sampaikan begitu. Mungkin dari saya seperti begitu perjalanan kita punya liputan pertama. Untuk kawan-kawan ada yang mau tambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak ini, tapi satu hal yang saya ada nih bunganya di sisi lain macam kayak ton sebenarnya tuh ton bukan dari kayak ton belajar di kelas selama 6 bulan tuh sebenarnya kan bukan namanya untuk menulis seperti apa terus lain-lain. Ton cuma dengar motivasi, tapi hari itu Anton turun tuh memang Tuhan, ini memang kakak tes tuh baik-baik memang. Jadi satu hal yang saya pikir itu tuh hasil dari yang ton turun tuh tidak sia-sia begitu. Maksudnya ton berita juga bisa naik di Jubis. Karena sebelum ton belajar di Honda Jurnalis Kampung juga tuh kan ton ini tuh pernah sebelumnya kan pernah baca-baca berita-berita dari Jubi. Jadi macam berita-berita dari Jubi macam mungkin saya secara pribadi juga paling suka dengan berita-berita dari Jubi punya. Saya sering baca-baca tentang Jubi TV punya, lebih banyak baca berita di Jubi TV karena saya paling senang berita independen. Jadi saya paling senang bagaimana saya sering baca-baca dan saya kayak macam aduh Tuhan, ini kalau nonton tong lagi ada di posisi itu tong berita macam bisa ini baru pas tong belajar di kelas terus tong magang di di media yang tong paling suka lagi begitu. Jadi kayak tong Sebelum masuk nih gue memang idola sekali, maksudnya idola sama Jubi nih macam harus masuk situ. itu memang harus pikiran tuh paling senang sekali yang barangnya media Jubi. Jadi kayak macam sebelumnya tuh memang aduh Tuhan kalau tuh magang sini begitu jadi kayak macam rasa ini tuh penasaran terlalu tinggi. Jadi pas masuk dalam tuh apalagi tuh masuk baru tuh berita naik lagi di koran lagi, baru di berita naik lagi tuh Tuhan tuh paling lain sekali. Malam kayak bisa tidur gitu macam baca berita ulang-ulang terus. Bahagia. Jadi bahagia sekali tuh yang berita pertama bisa naik di Tom punya berita yang kerjasama dari itu sebenarnya Tom tidak terlepas dari Tom buka mentor juga karena kita ikuti arahan semua. Kita ambil data-data terus menulis itu semua di bawah kontrol dari kakak mentor. Jadi Tom tidak terlepas dari kakak juga begitu. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu. Semua tambahkan sedikit mengenai pasar nih. Kemarin tuh kita liput di 3 pasar. Yang pertama tadi teman-teman sudah jelaskan di pasar Parasintani, dan yang kedua tuh yang terdapat tugas dari kakak mentor lagi untuk liput di 2 pasar. Dua pasar. Dan 2 pasar ini itu kakak mentor kasih kelompok. Jadi kelompok 1 tuh sedang teman Elwen, dan kelompok 2 sedang kakak Teger dan kakak Elos. Ya. Jadi turunnya ini tidak sama-sama nih, bagi-bagi. Ya, bagi-bagi itu yang kita turun sendiri. Kalau yang pertama tuh dibimbing oleh kakak mentor langsung. Tapi yang kedua yang untuk meliput di pasar Yotefa dengan pasar Hamad ini kita sendiri turun langsung langsung wawancara dan pedagang di pasar sama kepala kantor langsung. Itu pas kakak dong turun begitu macam ada mau tanya mama permisi kita mau wawancara begitu, mungkin mama dong ada yang tidak bisa macam begitu atau itu yang lain tuh ada juga kayak begitu. Tapi yang kemarin kita turun sedikit saja yang mungkin tolak terus ada. Kalau dari kita turun kemarin, kalau dari itu. Mantap turun itu tidak ada ini, tidak ada. Kita wawancara langsung ke pedagang orang Papua satu sama orang hampir satu. non OAP. Ya. Begitu.
Itu yang mau tambahkan sedikit. Ah. Terima kasih. Baik. Terus luar biasa ya kakak dong, belajar selama 6 bulan. Belajar pun itu cuma apa, dengar motivasi, mungkin ini baca-baca berita. Kakak dong langsung turun dengan kakak mentor, liput langsung di lapangan. Terus pas kakak dong turun ke pasar tuh, masalah-masalah apa saja yang kakak dong ketemu di pasar? Masalah yang kakak dong temui di pasar. Mungkin bisa dimulai dari Pak Ketua. Baik. Terima kasih. Ya, benar. Yang pertama itu memang kami didampingi dari kakak mentor. Tapi yang kedua itu memang kakak kasih kita tugas kelompok. Jadi 2 orang turun ke pasar Jogdeva, terus 2 orang ke ini Hamadi begitu. Hamadi. Jadi saya dengar kakak bilang Hamadi, jadi Hamadi langsung saya bilang, oh tadi yang kakak dengar di Hamadi. Karena sebelumnya saya pernah dengar Hamadi, pasar Hamadi itu bukan baru tapi sejak penjajah. Waktu Belanda masih ada tuh pasar Hamadi sudah ada begitu. Uish. Jadi penasaran untuk saya harus ke sana begitu. Jadi itu pertama kali saya jalan ke pasar Hamadi, walaupun saya sudah lama di Jayapura tapi lucunya itu. Iya. Jadi ya memang begitu, itu penasaran saya ke sana. Kemudian memang ada dengan kakak Jeger ke sana. Itu hari perjalanan juga memang banyak cerita, tapi kita sudah tiba sana. Jadi habis tiba sana karena penasaran pertama kali jalan, kita masuk tapi kembali ke luar lagi. Dari luar baru kita pantau ke dalam, kita harus mulai dari mana macam gitu. Tapi ya kita lihat bangunan-bangunan itu memang bukan baru tapi memang dari lama sudah. Saya lihat begitu. Memang dari penjajah masih ada waktu zaman Belanda begitu. Zaman Belanda. Iya. Terus di sana tuh pedangan di sana tuh mungkin beda-beda dari beberapa suku yang saya bisa lihat. Itu ada tulisan yang di situ saya lihat itu dari 200 berapa suku yang macam begitu. Mas yang jualan dalam iya, pasar itu, jualan. pedagang. Ya, tapi itu hanya tidak semua tapi satu-satu begitu. Jadi kayak Tapi, macam iya. atas namakan. Iya. Kemudian ya jualan sana tuh dari macam aksesoris Papua juga di sana ada jual. Jadi uniknya di situ. Tidak hanya jual macam sayuran, ubi, ikan, tidak, tapi semua begitu. Semua ada di sana. Jadi uniknya ada di situ. Ya di situ. Itu yang saya lihat. Kemudian di situ juga banyak hal yang kita lihat, tapi itu perlu dari pihak pasar ya, kepala pasar yang selanjutnya itu dong bisa perbaiki ulang, bukan perbaiki tapi rehab dan lain-lain. Bangunannya tuh. Iya, bangunan, terus ya tempat itu harus perlu perhatikan lagi begitu. Ya. Itu yang kita lihat. Jadi itu yang kita jalan. Kemudian di situ ada 2 lantai, lantai 1 dengan lantai 2. Jadi rumah yang dari lantai 1 sampai lantai 2 itu padat jualan. Tidak ada yang kosong begitu. Dari lorong-lorong padat sekali. Kemudian Blok-blok begitu atau? iya, Blok. blok. Jadi macam sebelah ada Blok A, blok iya, B. begitu. Itu yang kita lihat. Terus di sana juga dong ada apa yang kita lihat kemudian itu yang kita penasaran untuk sakit sana yang saya lihat dan kami pahami. Kemudian kendala yang kita alami di sana itu memang sama. Banyak kendala yang kita alami. Tapi pertama kita ketemu kepala pasar, kemudian lain lagi macam ketemu mama. Iya, pedangan dorang. Tapi ada yang ditolak gitu. Ini dong tolak untuk diwawancarai. Iya. Jadi kebetulan hari itu saya dengan kakak Tegar uang 1.000 pun tidak ada, jadi kita mau jalan langsung mau duduk dekat mama orang, alasan beli pinang baru mau ini, tapi karena tidak ada 1.000 pun kita juga duduk lama juga di luar itu. Begitu. Kita lihat Jadi ini kalau kita tempat kafe sana tuh minum kopi gratis tapi gitu. Yang kita lihat. Iya, mungkin kendala banyak yang saya lihat, tapi ya nanti sebagian teman akan tambahkan. siap. Jadi itu yang
tidak harus kalau untuk ke sana harus lihat tempat pasar itu yang pernah lihat berita itu. Pasar itu bukan baru tapi memang dari zaman Belanda begitu. Yang Belanda ya. Mungkin terima kasih itu dari saya, nanti sebagian kepada kata belakang. Siap. Baik, terima kasih. Untuk masalah ini terlalu banyak sekali yang kita lihat di pasar. Dari penanganan pasar, terus dari mama-mama pengendala, baru retribusi mahal lagi, itu memang bikin repot. Retribusi mahal juga ya. Jadi masalah yang kita dapat itu dari hampir setiap pasar itu ada 3 pasar yang kita kunjungi ini. Yang lebih utama kita dapat itu masalah retribusi itu. Retribusinya terlalu mahal, baru dia punya fasilitas pasarnya itu tidak terlalu lengkap. Banyak pedagang dorang mengeluh soal retribusi. Itu yang kita dapat masalahnya di situ. Terus ada lagi soal kamar mandi. Itu yang waktu di Pasar Pahara itu kita jalan, ada mama pedagang yang kita punya mama Papua juga. Dia jelaskan tuh begitu. Dia bilang itu kamar mandi lain itu kepala pasar punya keluarga dorang yang pakai begitu. Oh, Jadi itu yang jadi jadi masalah untuk kita punya mama-mama yang jualan semua. Kadang ada 2 pintu, terus di sana itu pasar sudah terbakar. Ada dua los itu sudah terbakar, terus kamar mandinya dong pakai ada 5 tapi yang berfungsi hanya 3 saja. Jadi satunya dong pakai umum, terus 2 itu tuh khusus untuk itu. Kepala pasar Kepala pasar, terus dorang punya orang pedagang tapi dorang punya khusus begitu. Jadi masalahnya di situ. Terus mama-mama yang setelah dorang jualan mau buang air di mana itu memang paling sulit. ya. Apalagi pasar kan keadaan begitu tuh, orang ramai lagi. Begitu, jadi yang masalah yang kita dapat tuh seperti itu. Terus ada yang kita dapat tuh sampah itu dari Sampah juga ya. sampah itu kadang dorang juga mengeluh mau buang sampah sendiri kah, terus retribusi lagi mahal, tidak ada bantuan dari kepala pasar begitu untuk pengangkutan sampah segala macam toh. Itu dong sempat mengeluh juga yang kita ada setelah wawancara dorang bilang begitu. Terus ada juga masalah yang kita dapat itu tentang pencurian, pencobet itu paling banyak di pasar. Karena di sana kadang ada bandar-bandar judi dekat tuh. Jadi dari situ anak-anak dorang main judi macam dong tidak ada uang itu dong mulai pencuri situ uang pencobet segala macam banyak. Jadi kadang pedagang juga dong trauma dengan itu. Pencurian dong was-was. Dengan dong jualan dong terganggu juga. Terus mama-mama Papua juga begitu, dong taruh jualan di tempat situ, dong pulang terus dong jualan orang curi. Kejadian begitu banyak yang dorang ceritakan. Itu masalah yang kita dapat di pasar. Terus ada juga mama-mama itu dorang punya rumah jauh, terus dorang punya anak-anak sekolah semua, tapi kadang dong ke pasar itu dapat tidak seberapa ya, karena ramai itu. Jadi secukupnya dorang dapat, tapi dong bayar retribusi juga mahal. Jadi yang jadi bebannya di situ, dong mau bayar uang alat transportasi kah, mau bayar retribusi kah, itu dong sempat mengeluh juga. Terus penanganan pasarnya tidak buat nyaman juga, tidak keamanan kurang. Iya begitu, keamanan juga tidak nyaman begitu. Baru dorang punya jualan tidak laku baik. Terus dorang punya
tagihan retribusinya terlalu mahal, makanya dorang mengelus itu banyak. Yang kita dapat seperti begitu. Jadi untuk teman-teman yang mau sampai tambahkan lagi bisa tambahkan. Berarti nih kakak dong kemarin jalan nih mama dong curhat betul-betul. Don curhat betul-betul sampai kita juga terharu. Betul. Apalagi ya. Aduh, kasihan juga. Jadi memang masalah-masalah banyak, dorang punya kendala-kendala banyak yang dorang sampaikan. Apalagi yang lebih parah itu di pasar itu Yotefa itu. Betul Pak. Tapi nanti teman-teman dorang yang jalan liputan, jadi nanti dorang yang sampaikan seperti apa dorang tangani di sana, seperti begitu. Mungkin bisa lanjutkan lagi. Baik, terima kasih kesempatan yang sekian kali. Mungkin pertanyaan tadi mana kendala-kendala yang dialami di Apakah ada kendala-kendala yang terjadi di sana saat meliput berita? baik, mungkin kendala-kendala mungkin terlalu banyak. Ada kendala juga, ada masalah juga. Jadi kalau kendala dari kita tuh cuman masalah untuk ini tuh wawancara itu yang agak setengah matinya situ. Kadang tuh karena kita mungkin baru juga, jadi macam bilang dong jalan wawancara tuh kadang mama curiga-curiga ke kita tuh lain juga. Ini intel kah, ini apakah begitu. Jadi memang kadang kita ditolak juga sih. Jadi kendala-kendala yang tong alami itu di bagian situ saja. Tapi untuk masalah yang tong alami bukan tong alami, tapi masalah yang tong dapat di pasar mungkin itu banyak kali terkait dari fasilitas pasar, mungkin dari retribusi, dari toilet, dari tata pasar yang di pasar Yotefa tong dapat tuh. Itu para pedagang yang mengeluh itu terkait penataan pasar itu. Penataan pasar itu kan terlalu campur aduk sekali. Ya, apalagi pasar Yotefa itu memang yang hubungannya penataan penataan pasar tuh dia tidak sesuai dengan macam bagaimana los A los B begitu terada. Jadi macam hambur saja. Jadi yang paling mungkin dari mama atau teman-teman dari non-wap tuh agak bisa, karena don jualan macam barang-barang kios punya, jadi dong ada tempat yang macam ada kios ada enak. Tapi yang paling setengah matinya tuh di dong punya mama Papua nih, karena dong jualan jalan tuh kan sudah terlalu licin sih. Ada mungkin teman-teman biasa kayak pasar Yotefa juga ya sering lihat pas tidak hujan tuh bagus, tapi pas hujan tuh yang kendalanya tuh di situ karena becek lagi. Jadi kadang pengunjung jalan juga sering jatuh, tempat yang di mama jualan tuh sering kecelakaan juga. Itu paling rawan sekali. Mungkin ada jalan yang sebagian di bagian los-los lain yang sudah buat, tapi di mama-mama yang don jualan di bawah ini nih di tanah, jadi dekat dengan rawa, jadi pembuangan dari pasar tuh nggak punya itu kan saluran iyo itu tidak jelas, tidak lancar juga. Jadi sudah sampah ke sudah pada jadi air kembali meluap ke mama jualan di pasar itu memang mama mengelus itu. Jadi tong pas tanya lagi tuh orang sampaikan. Jadi semoga tong podcast ini saya mau sampaikan satu kata, semoga kita podcast hari ini bisa sampai di Bapak Wali Kota dan juga ini dari Dinas Perindakop di Kota Jayapura. Dari tong harapan ini sebagai aspirasi dari mama-mama atau mama-mama pedagang yang ada di pasar Yotefa, yang tong liput saja yang ada di pasar Yotefa, don punya keluhan. Semoga bapak bisa lihat, bisa turun langsung. Yang pertama kendala di bagian jalan itu setengah mati, tolong bapak-bapak bisa siapkan tempat yang layak untuk mama-mama, karena tong wawancara ada sempat yang mama sampaikan bahwa ini pada saat kayak dong setengah matinya tuh pada saat itu hujan tuh
itu terus retribusi mahal baru tempat yang tidak layak begitu. Artinya bukan apa tapi tempat yang jualan tuh di tempat saluran pembuangan dari pasar-pasar yang bagian dalam punya. Jadi air naik cepat. Sampah-sampah yang itu yang udah masuk ke dalam, udah buang dalam saluran. Sudah meluap naik ke mama yo. Itu yang ini menjadi aspirasi dari mama. Jadi tolong apa bisa ini melihat pasar yang ada di ini pasar Oteva itu menjadi aspirasi mereka. Don't bisa sampaikan langsung, jadi itu bisa sampaikan lewat podcast ini. Jadi tolong mungkin kalau bapak-bapak bisa tuh video ini sampai di bapak-bapak bisa respon baik ke tempu mama-mama yang ada jualan sana, karena sebelum bapak-bapak dan bisa memimpin sampai saat ini itu semua karena suara-suara dari mama-mama yang sekarang dong ada jualan-jualan di pasar. Jadi berharap bisa turun ke sana, karena itu orang yang jalan wawancara itu sempat kepala pasar tidak ada jalan. Jadi berharap untuk apa dinas Perindakop dengan apa Bapak Wali Kota dong bisa jalan cek langsung di tempat. Mungkin dari saya seperti begitu. Terima kasih. Makasih Kakak Elwen. Kakak sudah baik. Jadi masalah-masalah yang kakak dong temui di pasar nih banyak sekali. Tuh kakak pas dengar kakak dong dengar mama dong bicara masalah-masalah yang dong temui itu, kakak dong perasaan tuh kayak gimana? Pada saat kakak dong wawancara tuh kakak dong dengar saja tuh kakak dong perasaan kayak gimana? Baik, itu untuk kita yang ke Pasar Hamadi itu memang banyak surat ya dari mama orang pedangan itu sampaikan. Tapi perasaan juga tidak enak, tapi kita bukan orang yang berhak untuk sampaikan, tapi karena kami hanya jalan liputan saja begitu. Jadi kami tidak punya wewenang untuk sampaikan, tapi ya seharusnya itu bagaimana kepala pasar dia bisa turun cek setiap tempat jualan situ, atau setiap kendala atau masalah yang ada di pasar. Seperti Kak Tegar tadi sudah bilang, toilet itu 5, tapi yang ada 3 saja itu. Jadi 2-nya itu dari kepala pasar dengan pemerintah macam pengawas kota pasar itu. Kemudian 1 itu ya pedangan orang. Jadi dong harus masuk buang air bayar 10.000. Bayar 10.000? Iya, itu benar, itu di pasar Hamadi begitu. Terus sama juga retribusi yang tadi kalau dengar sudah bilang hal-hal itu. Kemudian banyak macam begitu kan. Setiap kepala pasar ini harus jelaskan seperti satu hal juga yang menyangkut dengan keamanan itu, karena pencuri selalu merajalela sana. Jadi ketika macam lampu padam atau mungkin kerusakan CCTV kabel atau mungkin korslet, mungkin 2 hari saja lampu padam, itu pedangan terlalu khawatir terlalu tinggi begitu, karena dia punya barang hilang jualan. Hal itu jadi terjadi. Jadi begitu, macam saya perasaan juga macam tidak enak juga, tapi intinya itu saat tidak punya wewenang untuk tempat situ dan saya tidak punya hak, tapi ya mungkin begitu mau sampaikan juga dengan ini. Tapi karena itu kan kita pertama kali jalan, kita tujuan jalan kan bukan yang lain-lain, cuman kita jalan tujuan untuk meliput dan lihat kondisi pasar itu. Itu yang mungkin saya rasa mungkin Kak Tegar. Iya, terima kasih. Yang saya lihat lagi, yang saya rasa sedih itu memang ada. Hampir setiap kita punya mama-mama Papua itu tidak suka jualan di atas meja dong, sukanya itu di pelataran. Jadi banyak kesedihan yang kita rasakan, tapi ya mau bagaimana lagi begitu. Jadi dari kita lihat dari kita punya mama-mama itu, 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 kita lihat dari kita pu
Yang sedihnya itu ada mama satu yang kita tanya di Pasar Pahara itu, dia punya suaminya sudah meninggal, jadi dia punya anak 2, terus dia yang biayai sendiri. Dari situ dia punya apa, pasar itu lampu dorang apa minta di pedagang, terus dong bayar sendiri. Terus Oh jadi dong minta aliran listrik. iya, minta aliran listrik, terus kadang dia pu keluarga datang minta uang ini dia kasih, jadi dia tidak dapat apa-apa begitu. Jadi sedihnya di situ, bagaimana mama jualan setiap hari tapi cuman adanya begitu saja, itu yang sedih. Untuk itu ada juga yang apa membuat mama-mama kesal itu, kepala pasar. Kepala pasar itu dia minta uang retribusi itu mahal-mahal, cuman dorang punya lampu yang kayak begitu tuh tidak bisa lihat. Makanya mama-mama itu sedih sekali kita lihat mereka di pasar sana. Semoga ada apa, iya semoga ada regulasi baru dari kepala pasar, dia bisa apa membangun pasar itu, pasang dorang punya lampu baik, terus menempatkan dorang punya tempat baik, bisa kembali semula lagi seperti begitu yang kami lihat. Mungkin dari saya seperti begitu. Teman-teman ada yang mau tambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin kembali lagi apa sini yang apa saya mau sampaikan begini apa, tumpu mama-mama terus pedagang-pedagang don apa bayar retribusi dari mama don jualan di pasar itu kan berapa jumlah pedagang nih noab dengan oap, dan berapa jumlah pedagang yang masuk di pasar itu. Mungkin saya bicara lebihnya di pasar Uteva itu yang dong masuk tuh dong punya retribusi yang per hari masuk tuh bukan lebih sekali, apalagi itu kalikan di 1 bulan saja itu sudah kena ratusan juta. Jadi yang saya mau sampaikan sini begini apa, maksudnya dong pu mama terus mau pedagang dong kasih tapi respon balik dari pemerintah seperti apa itu? Yang dong mau itu cuma itu saja. Dong pu respon balik maksudnya dong kasih bayar retribusi setiap hari, tapi apa yang kamu buat tentang pedagang apa mama yang dong jualan nih? Hal itu macam buat saya macam mana? Saya agak sedikit apa sedih yang dong pu apa curhat-curhat yang dong sampaikan, terus kayak di sisi lain tuh tidak bisa salahkan siapa-siapa, tapi dari podcast ini semoga tuh video bisa sampai sana begitu. Itu saya harapan saja. Jadi dong pu respon balik macam kepala pasar don tuh kan dapat gaji, don sebagai ini jadi don dapat gaji dari ini, tapi kasihan untuk mama nih. Jadi coba macam dari dinas perindakop tuh coba dong turun langsung begitu, jangan macam kirim dong punya anak buah untuk jalan cek apa, itu laporan tetap sama saja, tidak akan ada perubahan begitu. Jadi harapan macam dari mama tuh dari pemerintah tuh kalau bila perlu macam dari apa Bapak Wali Kota kah dari Perindakop belum bisa turun langsung cek di tempat, langsung tanya mama apa yang kamu apa jadi keluhan tuh kamu seperti apa, langsung dengar langsung lakukan. Karena gimana dong bayar retribusi banyak tapi respon baliknya tidak ada, yang jadi masalahnya situ. Itu yang jadi masalah utama, karena mama dong bayar mahal, retribusi mahal, tempat yang dong jualan lagi tidak ini bagaimana tidak atur baik, apalagi toilet lagi bayar kayak begitu. Jadi mungkin tumpu harapan saja apa, coba pemerintah langsung turun ke bawah saja, jangan di kantor macam di kantor baru kirim ini kah, coba cek kah begitu terus. Tapi coba turun baru tanya mama masuk kok keluhan apa seperti itu, yang mau itu seperti itu saja.
Itu yang jadi ini. Jadi ini sebagai yang saya bicara ini sebagai banyak aspirasi juga dari mama yang saya teruskan lagi. Jadi semoga tahun video ini bisa sampai di Dinas Perindahkoba atau Wali Kota. Terima kasih. Terima kasih kalian, mungkin Kakason sudah. Oke, baik, luar biasa ya. Kakak dong mungkin kemarin pas kakak dong turun nih, memang itu kakak dong turun tuh dong pas ambil liput berita tuh yang hari pertama kan tuh 2 kali. Kalau yang macam yang pas sendiri-sendiri, yang kakak Elo sama kakak Jager, kakak Elon sama kakak Son sendiri-sendiri turun tuh ada sempat kayak terjadi kayak 2 kali begitu kah, atau langsung turun tuh dapat dia data-data langsung? Itu sama hal kita alami juga kayak pertama begitu. Pertama juga. Ditolak juga ada. Terus ada bilang dari sini kamu bilang bagian sana begitu. Tanya ibu yang sana macam gitu. Kalau itu kamu ketemu bapak yang sana macam gitu. Itu juga ada. Ya ada lucu-lucunya juga gitu. Gitu. Jadi walaupun begitu kita coba ini usahakan untuk kita harus wawancara kondisi pasar seperti apa, terus pedagang alami seperti apa. Kita harus mencoba terus. Jadi kita coba terus. Akhirnya kita di situ dapat 5 narasumber. Narasumber. Iya. Jadi cuman kendalanya itu banyak, tapi siapa suruh gitu. Jadi resiko kalau tidak buat tidak ini berarti ya kita punya ini tidak ini begitu. Jadi mau dan tidak harus kita turun, kita harus lihat kondisi pasarnya seperti apa gitu. Benar. Jadi akhirnya saya dengan Kak Tiger turun ke sana, itu kita ketemu itu ada 5 narasumber ini yang kita wawancara. Kemudian ya puji Tuhan hasil pun naik juga di Koran Jubin, ya online dan Tembus juga ya. Itu berita ada naik juga. Itu yang berita yang kedua naik juga. Itu dengan kakak Tiger punya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pas kakak dong magang di dalam tuh, apa yang kakak dong dapat dan juga apa yang kakak dong rasakan selama ikut magang itu? Ya, terima kasih. Saya langsung saja untuk magang ini apa yang kita rasakan terus dapatkan di dalam, memang ada banyak yang kita dapatkan, terus banyak yang kita rasakan. Sebelumnya itu waktu yang singkat kita belajar, yang seperti tadi teman-teman jelaskan, kita belajar cuma 6 bulan saja. Itu tidak lebih dari motivasi, terus pengalaman hidup yang kakak dorang sampaikan. Nah, kita dapat materinya itu semuanya saat magang ini. Magang ini langsung ditangani langsung dari kita punya kakak-kakak mentor, dorang yang backup kita. Jadi kita dapat ilmunya itu pada saat magang semua yang kita dapat. Untuk ilmu yang kita dapat itu banyak. Kita belajar dari 10 shot ya. 9 shot video, terus kita dapat dari 6 shot video, terus ada banyak materi yang kita dapat, cara membuat email gitu, cara membuat file, website, terus itu yang kita dapat. Itu sebelumnya kita tidak tahu, tapi kakak-kakak dorang ajarkan kita di situ. Kita paham betul di sana seperti apa cara mengelola
berita, terus cara liput berita, semuanya kita dapat di situ. Jadi kami sangat bersyukur. Untuk yang saya rasakan tuh saya penasaran sekali karena waktunya singkat tuh, cuman Iya. 1 bulan saja. Terus liputan kita cuman 3 kali liputan itu saja. Jadi saya sangat penasaran sekali. Waktu itu saya sempat mau bilang apa kita punya kakak-kakak untuk tambah waktu, tapi karena ya sudah kesepakatannya 1 bulan, jadi terpaksa kita langsung selesaikan 1 bulan begitu. Jadi saya dengan teman-teman kita semua dapat ilmunya itu luar biasa. Kakak-kakak sendiri yang backup kami sampai selesai. Jadi kami dapat seperti begitu, teman-teman. Mungkin ada yang Baik, tidak bosan-bosan nih tong bincang-bincang lagi ya, terima kasih. Baik, mungkin dari saya tidak akan jelaskan apa yang tong belajar dalam, tapi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada media Jubi TV yang sudah menerima kami magang selama 1 bulan. Terima kasih sudah buka ruang untuk kami, untuk jurnalis kampung untuk magang selama 1 bulan. Terima kasih kepada kakak-kakak mentor yang sudah sudah kasih, sudah menjaga mengawal kami selama 1 bulan magang tuh di Jubi TV. Terima kasih untuk seluruh kakak-kakak yang ada di Jubi TV, dan terima kasih juga kepada kakak mentor, kakak AB. Sini yang saya dapat di ini Jubi TV selama magang, mungkin saya tidak akan cerita, tapi yang saya dapat mungkin dari yang saya tidak bisa menulis, sekarang saya bisa menulis. Itu yang saya dapat saja. Karena awalnya saya buta sekali tentang menulis berita seperti apa, tapi sekarang puji Tuhan masih salah-salah, tapi ya sedikit-sedikit setidaknya bisa menulis begitu. Jadi masih proses juga, masih belajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada media Jubi TV yang sudah menerima kami selama magang selama 1 bulan. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Kakak Son. Terima kasih atas kesempatannya yang kesekian kalinya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perasaan saya pada saat ikut magang selama 1 bulan ini sangat senang sekali karena bisa belajar langsung dari kakak mentor yang sudah berpengalaman, dan juga saya bisa dapat pengalaman langsung, bisa terjun ke lapangan dan belajar cara-cara meliput, cara susun berita, cara susun dan dapat struktur yang baik. Sangat senang sekali bisa belajar, dan materi yang saya dapat sana tuh sangat padat sekali, dari cara buat video berita, menulis konten media sosial, dan juga cara buat website dan cara upload di website begitu. Itu yang saya dapat. Rasa sangat berterima kasih juga kepada Jubi TV yang sudah terima kita dari komunitas jurnalis kampung. Saya juga sangat mengucap syukur sekali. Terima kasih kepada Jubi TV dan semua tim di dalamnya. Oke. Ya, baik. Luar biasa selama kami magang, yang kami rasakan dan yang kami dapat, puji Tuhan begitu. Dari yang kami tidak tahu bisa tahu, dari yang kami tidak bisa sekarang bisa begitu. Ya, ya. Itu buktinya begitu, hasil dari kami magang. Itu yang kami rasakan. Tapi ya puji Tuhan. Kalau mau bilang soal berita atau jurnalis ini, kami memang tidak paham itu sebelumnya. Tapi sekarang baru kami paham jurnalis itu apa. Akhirnya kami bisa belajar begitu, bisa magang. Hasil dari magang ini baru kami tahu begitu. Jadi itu bukti yang nyata yang kita hari ini alami dan dapat begitu. Luar biasa. Itu hasil dari magang seperti itu. Jadi mungkin yang ada mungkin itu
masih tahapan, walaupun kami sudah keluar dari magang, tapi proses ini masih proses belajar terus. Masih belajar terus. Iya. Gitu. Jadi luar biasa itu ada, puji Tuhan. Selama magang memang banyak materi yang kami dapat. Tapi itu semua dalam 1 jam kita tidak bisa kerja. Jadi butuh waktu Untuk walaupun satu materi itu kita butuh 100 hari untuk Belajar. terus. Iya. Jadi tidak hanya kita belajar 100 materi 1 hari, tidak mungkin kita belajar. Walaupun satu materi itu kita belajar 100 hari. ya, Itu begitu. luar biasa. Terima kasih. Enos. Wah. Itu dari saya. Oke, karena ini tadi dong punya pertanyaan terakhir. Jadi dengan saya host podcast HJK Alberto Kogoya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you. Dibayo, kurai kita, dibayo, oh bayi, yang demabaya, when they walk back, they sing through the forest. Di